Udah mulai, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairi islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasyirin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu ayat-ayat Allah di mana dibacakan dan dijelaskan, dan mudah-mudahan dengan wasilah ilmu ini kita dapat membentengi keyakinan kita, meningkatkan keimanan kita, serta dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini di dunia. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan tambahan dan melipat gandakan daripada apa yang telah kita rasakan selama ini. Karena ketika kita bersyukur, tentunya rasa syukur itu akan kembali kepada kita sendiri, bukan untuk orang lain. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur itu akan dikembalikan Allah kepada diri mereka sendiri. Tetapi siapa yang kufur kepada Allah, ingat bahwa Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak butuh rasa syukur kita. Sekalipun seluruh makhluk di dunia ini bersyukur kepada Allah, itu juga tidak akan menambah daripada kekuasaan dan kekayaan Allah. Ataupun sekalipun mereka manusia semuanya ini kufur, itu pun tidak akan mengurangi daripada apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang membutuhkan kita bersyukur itu ya kita sendiri, yang nanti akan dikembalikan Allah kepada kita juga. Karena siapapun juga yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan berbagai keberkahan. Bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah, itu tandanya dia telah beriman kepada Allah. Namun kalau dia tidak bersyukur, dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka perlu dipertanyakan imannya ini sejauh apa. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Bapak dan Ibu, insya Allah akan
menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan merefleksikan apa sebenarnya yang terjadi pada umat Islam di kondisi seperti yang sekarang banyak dialami di mana-mana. Dan kita sering mendengar, membaca berapa banyak di antara umat Islam yang keluar dari agamanya. Mereka yang murtad daripada agamanya. Mereka yang kemudian meninggalkan agama Islam dan masuk kepada agama-agama selain Islam. Sehingga kita pun menjadi miris melihatnya. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang Islam itu keluar dari agamanya? Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi satu persoalan. Seandainya seluruh umat Islam ini pun murtad dari agama Allah, bagi Allah nggak ada persoalan. Allah tinggal gampang saja untuk apa? Mengganti orang-orang yang murtad itu dengan generasi-generasi yang lain yang lebih baik daripadanya. Wa may yartaddid minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin. Dan barang siapa yang murtad keluar daripada agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti orang-orang yang murtad tadi, kaum yang murtad tadi, dengan kaum yang baru, yang mereka itu punya spesifikasi yang lebih baik daripada kaum yang murtad. Maka bagi Allah tidak ada masalah kalau semua orang Islam ini murtad. Itu yang rugi sendiri, bagi mereka sendiri. Kenapa? Wa may yartad minkum fa huwa kafirun. Siapa yang murtad dari agama Allah, kata Allah, dia kafir. Ya. Dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Sementara amal-amal yang diperbuatnya ini akan terputus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia dalam keadaan Islam, kemudian dia murtad, amal-amal yang diperbuatnya sebelum dia murtad, maka terputus semuanya, tidak diterima oleh Allah. Wa akhbatu amaluhum, amalannya itu terputus, Allah tidak menerima satu pun amalannya. Wa huwa kafirun, sementara dia disebut oleh Allah orang yang kafir. Yang namanya kafir itu, ini sebutan yang paling halus sebenarnya Pak dalam agama Islam. Ya. Kalau orang Nasrani mengatakan di luar Nasrani adalah sebagai domba yang sesat. Ya. Kalau orang Nasrani mengatakan mereka adalah domba-domba yang sesat. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan di luar Yahudi itu adalah goyum. Goyum itu semisal binatang yang paling jelek daripada binatang yang terjelek. Itu sebutannya goyum. Makanya kafir itu adalah sebutan yang paling halus. Asal katanya kafaro, yang menutup. Orang yang kafir itu, ya, isim fa'ilnya kafir, ya, sifatnya adalah kufur, perbuatannya kufur, orangnya kafir. Itu arti yang sangat halus, Pak. Jadi Allah memang memberikan nama yang sesuatu yang sangat halus, ya. Jadi orang kafir itu orang-orang yang tertutup hatinya daripada petunjuk, itu namanya kafir. Sementara orang di luar Islam mengatakan dia domba, dia goyum, ya, itu nama-nama binatang, Pak.
Sementara Allah memberikan nama yang sangat luar biasa. Apalagi kita kadang-kadang menyebutnya non-muslim. Waduh, saya tanya pada kita semua, ada nggak sih namanya non-muslim dalam Al-Quran itu? Ada nggak? Ada nggak non-muslim? Nggak ada, Pak. Saya sampai kemarin itu 5 tahun yang lalu ya, saya memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan kata non-muslim dalam Al-Quran, saya kasih hadiah mobil saya yang seharga 300 juta. Bayangkan, sampai hari ini belum ada yang menemukan kata yang konfirmasi ke saya bisa menemukan kata non-muslim. Karena memang nggak ada. Makanya saya berani ngasih hadiah mobil. Karena memang nggak ada. Kalau ada ya sayang, saya bilang. Ya. Nah, ini sebutan kafir. Nah, kenapa kemudian banyak orang-orang Islam ini yang murtad dari agama Allah? Ya. Kenapa orang-orang Islam ini banyak yang keluar daripada agama Allah? Yang pertama, ini adalah masalah ideologi. Sebabnya karena masalah ideologi, masalah agama yang dianutnya sendiri, agama yang dipegangnya sendiri, itu tidak mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau saya boleh menyimpulkan bahwa kenapa banyak orang Islam ini murtad, jahlul muslimina bil Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Abdurrahman Habanaka, seorang ulama Mesir yang menulis sebuah kitab yang berjudul Limaza ta'akharul muslimin al-yaum. Kenapa sampai hari ini umat Islam ini masih dalam keadaan terbelakang dan terpuruk, menjadi bulian, menjadi orang-orang yang dinomor sekiankan. Kenapa mereka ini sampai seperti itu? Dan banyak di antara mereka yang kemudian meninggalkan agamanya, dia murtad dengan berbagai sebab. Dia mengatakan, yang pertama sebab kenapa banyak orang Islam ini murtad, jahlul muslimina bil Islam. Karena kebodohan, ketidakpahaman orang-orang Islam itu kepada agamanya sendiri. Itu satu. Ya. Kenapa orang Islam ini tidak paham terhadap agamanya sendiri, walaupun sudah sejak lahir mereka beragama Islam. Tapi mereka tidak pernah mempelajari Islam, tidak pernah belajar Islam. Padahal Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Membaca itu perintah, belajar itu perintah, menuntut ilmu itu perintah. Allah telah ajarkan kepada kita, tinggal kitanya mau saja untuk belajar. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mau mempelajari Al-Quran, atau hati kalian ini yang tertutup, yang mati? Afala yatazakkarun afala ta'qilun afala tatafakkarun. Selalu di akhir ayat itu Allah mengatakan, apakah kalian enggak mau berpikir? Apakah kalian tidak mau belajar? Atau dalam istilah kasarnya, apakah kalian ini enggak punya otak, gitu kan? Kenapa kalian tidak mau mempelajari? Dengan sebab kalian tidak paham terhadap agama Islam, itulah yang menyebabkan banyak di antara orang Islam yang murtad dari agamanya. Dengan berbagai cara, berbagai jalan, berbagai hal yang menyebabkan mereka ini murtad. Ya. Nah, makanya ini ketidakpahaman itulah yang akhirnya banyak umat Islam yang batal syahadatnya. Enggak secara langsung, Pak. Banyak orang Islam karena tidak paham terhadap agama Islam, batal syahadatnya, baik disadari atau tidak disadari. Ada 10 hal yang membatalkan syahadat. Ya. Yang pertama, kalau ada itu orang Islam yang mengatakan semua agama itu sama dan benar di mata Tuhan, itu berarti syahadatnya sudah batal. Ya, syahadatnya batal. Kenapa?
Karena Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah yang dimuliakan Allah hanyalah Islam. Ali Imran 85-nya, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain agama Islam sebagai tatanan pola kehidupan di dunianya, maka dia tertolak. Allah tidak akan menerima segala amal-amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sementara dia di akhirat termasuk orang-orang yang sangat-sangat merugi. Kalau ada orang Islam yang sudah bersyahadat dan mengatakan bahwa semua agama itu benar dan sama di sisi Tuhan, maka syahadatnya sudah batal. Tapi kalau orang lain yang mengatakan di luar Islam, nggak ada pedulinya kita. Silakan mau klaim agama mereka yang paling benar, silakan. Kita nggak udah ngurusin, kita nggak usah kebakaran jenggot. Toh mereka yang mengklaim begitu ya silakan. Tapi kalau ada orang Islam sudah syahadat mengatakan bahwa semua agama itu sama dan benar di sisi Tuhan, maka telah batal syahadatnya. Ini karena apa? Ketidakpahaman terhadap agamanya sendiri. Ya, maka hati-hati. Siapapun mereka, mau jenderal sekalipun, mau pejabat sekalipun, mau menteri sekalipun, kalau dia mengatakan dia orang Islam, mengatakan semua agama itu sama di sisi Tuhan dan benar, maka saat itu syahadatnya sudah batal. Wa akhbatu amaluhum, dan sungguhnya terputuslah seluruh amal-amalnya yang dia perbuat sebelumnya. Sholatnya tidak diterima, hajinya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima sebelum dia bertobat dan memperbaharui daripada syahadatnya. Selama belum bertobat, memperbaharui syahadatnya, maka sepanjang kehidupan dia, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, walaupun berkali-kali dia umroh, walaupun ia banyak membantu fakir miskin, memberikan makan anak yatim, Allah tidak akan terima daripada amalnya. Kenapa? Ini salah satu di antara pembatal syahadat. Ya. Yang kedua, pembatal syahadat itu dikatakan murtad dari agama Allah. Keluar, kalau itu ucapan, ungkapan gitu. Nah, kalau sekarang benar-benar keluar daripada agama Islam, bisa jadi dia keluar agama Islam. Kenapa? Karena ia ingin menikah, ingin kawin, ya. Karena dia cinta sama kekasihnya, walaupun beda agama, dia rela untuk mengorbankan agamanya. Ya, dia rela untuk masuk ke dalam agama calon daripada istrinya. Dia rela menggadaikan daripada agama Islamnya. Maka pada saat itu dia murtad dari agama Allah. Maka dia dikatakan oleh Allah, wa huwa kafirun wa habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa dakhul nara hum fiha khalidun. Mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Tuh bayangkan, ya. Makanya ada 3 golongan, Pak. Ada 3 golongan yang kekal selama-lamanya di neraka. Yang pertama, orang kafir yang nggak pernah masuk Islam. Yang kedua adalah orang munafik. Ya, orang munafik ini kekal di dalam neraka. Kemudian orang yang musyrik. Ya, kafir di sini termasuk orang Islam yang murtad jadi kafir. Maka 3 golongan ini yang kata Rasulullah SAW dan dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah merasakan masuk ke dalam surga. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Disebabkan kekafiran mereka, disebabkan karena kemusyrikan mereka, disebabkan karena mereka melakukan kemunafikan. Dan ini yang 3 golongan. Walaupun Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man abah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa may ya'bah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Setiap umatku kata Rasulullah masuk surga. Jadi enggak usah khawatir, Pak. Ya,
semua umatku, kata Rasulullah, umat Islam yang pernah melakukan syahadat pasti masuk surga, kecuali yang 3. Kafir karena murtad, musyrik, syirik, dan munafik. Ini nggak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya, dia kekal di neraka selama-lamanya. Tapi yang masuk surga, kata Rasulullah SAW, siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang enggan melaksanakan perintahku, dia yang ada dalam neraka. Walaupun kita ini umat Islam gak pernah berbuat 3 hal ini, insya Allah pasti masuk surga. Walaupun nanti di neraka disiksa berjuta-juta tahun lamanya. Ya, berjuta-juta tahun lamanya disiksa di neraka, tapi akhirnya masuk surga juga. Asal nggak melakukan yang 3 ini, Pak. Maupun dosa kita itu seluas langit, sedalam lautan, segede gunung, datang menghadap Allah, asal nggak 3 ini, pasti insya Allah kita akan masuk surga. Rasulullah yang menjamin kita itu masuk surga. Tapi kan beda, Pak. Orang yang masuk surga secara langsung lewat jalan tol. Tapi ada juga orang yang masuk surga mampir dulu di rest area, di neraka. Nah, nerakanya juga bukan surganya bukan surga yang tingkat tinggi. Kalau orang dari neraka itu surganya, kata Rasulullah, di emperan, Pak. Ya. Al jannatu mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatan, Pak. Wal jannatul firdausi a'la. Sementara yang paling tinggi dari 100 tingkatan surga itu adalah Jannah Firdaus. Itu tempatnya para nabi, para rasul, para siddiqin, para mujahidin, yang syuhada, para solihin, orang-orang soleh. Ya, itu masuknya di tingkat surga Firdaus. Ya, wasuful jannah. Dan yang paling rendah dari 100 tingkatan itu, yang paling bawah adalah suful jannah, emperan sorga, Pak. Ya, emperan sorga. Walaupun emperan sorga, kata Rasulullah SAW, suful jannah ausa'a amsali min asyara ardi. Luasnya itu 10 kali lipat luasnya bumi. Tuh, itu emperannya. Kalau kita dikasih emperannya aja, bersyukur banget daripada emperan neraka. Ya, daripada emperan neraka, kita senangnya emperan surga. Walaupun nggak ketemu nabi, Pak, nggak ketemu para sodikin, nggak ketemu para solihin, Pak. Ya, emperannya masya Allah. Dan orang yang dari neraka yang masuk surga, di dalam hadits qudsi dikatakan orang yang terakhir yang masuk surga, ya, yang ditinggal di emperan adalah orang yang terakhir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia masuk ke dalam surga, maka dia dalam keadaan gosong karena habis siksaannya. Kemudian dimandikan oleh ahli surga yang lainnya dengan air surga sehingga menjadi bersih. Tapi ketika dia berada di situ mencari pintu-pintu yang lainnya, serasa itu sudah ditutup menurutnya. Tapi masya Allah, akhirnya dia pun tinggal menetap di emperannya surga. Tapi ada bedanya, orang yang dari neraka ke surga sama yang langsung masuk surga. Di jidatnya itu ada kata-kata min jahannamiyun. Jadi nggak usah sombong juga yang di emperan surga. Orang surga udah tahu, lu kan dari neraka. Makanya ada kata-kata apa? Min jahannamiyun. Kayak Dajjal juga ada kata-katanya nanti kafaro. Itu pasti ketahuan di surga itu. Makanya dia nggak bisa kemana-mana, cuman emperan aja. Masya Allah. Tapi emperannya, luasnya 10 kali lipat luasnya bumi. Masya Allah. Dan inilah, maka semua jangan khawatir masuk surga. Asal nggak itu aja tadi. Yang penting jangan murtad, itu aja. Jangan munafik. Jangan musyrik. Sebelum dia taubat, mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, kekal hum fiha khalidin. Di neraka itu kekal. Bahkan dalam surat Az-Zumar itu dikatakan walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Adapun orang-orang yang kafir, yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah,
wastakbara, dan dia selalu menyombongkan diri dalam kehidupannya. La tufattihu abwaabas sama, dan mereka enggak akan sekali-kali dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulul jannah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga sebelum ada ontak masuk lubang jarum. Karena hal yang mustahil, Pak. Ada ontak masuk lubang jarum, bulunya aja kadang-kadang nggak bisa masuk, apalagi ontaknya, badannya. Itu nggak akan pernah masuk surga. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan yang mendustakan, itu termasuk orang-orang munafik yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nggak akan dibukakan pintu-pintu langit, bahkan dia tidak dimasukkan ke dalam surga sebelum ada ontak masuk lubang jarum. Nah, artinya apa? Ini kiasan yang luar biasa dari Allah. Kiasannya apa? Bahwa orang yang kafir, munafik, musyrik nggak akan pernah masuk surga, selamanya kekal di neraka, sampai nanti kalau ada unta yang bisa masuk lubang jarum baru dimasukin ke surga. Tapi itu kan mustahil, ya kan? Itu kan nggak akan pernah terjadi. Ini artinya ya mereka kekal selama-lamanya. Ya, makanya jadi seorang muslim itu kenapa banyak mereka yang murtad? Karena mereka nggak paham, Pak, terhadap agamanya sendiri. Dia mau tanya semua di kita ini, yang ada di sini saja. Mungkin ada di antara kita ini belum bisa baca Quran. Ya. Atau mungkin di antara kita ini, siapa yang udah hafal 30 juz, Pak? Ada, tunjuk tangan. Gak usah 30 juz, kebanyakan. Juz 30 dah. Ya. Oh, saya hafal Ustaz 4 juz. Coba sebutkan juz berapa? Juz jambu, juz melon, juz mangga, jus jeruk. Ya. Karena apa? Karena kita nggak paham terhadap agama kita, sehingga ini yang menyebabkan kita ini banyak yang nggak paham, murtad akhirnya. Itulah penyebab kenapa kita ini bisa murtad. Karena faktor ideologi yang ada pada kehidupan kita. Ya. Gak usah lah, surat-surat pendek aja lah. Ya. Surat terakhir ya Anas, surat Al-Fatihah. Saya mau tanya, surat Al-Fatihah itu ketika kita hafal, itu bukan karena kita sengaja ngapalin sebenarnya. Karena kita sering dengar bacaan hafalan. Sering dengar imam baca tuh Al-Fatihah setiap hari. Berapa kali itu? Akhirnya kita jadi hafal. Kan nggak sengaja kita ngapalin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kan. Nggak pernah kan sengaja kita ngapalin gitu. Nah, itu salah satu metode daripada menghafalkan Al-Quran. Ya mohon maaf saja, Pak, bukan saya ria, bukan saya sombong. Saya sebelum masuk Islam saya sudah hafal Quran 5 juz. Ini kafir loh. Lidah kafir kan susah belajar Qurannya. Ngejaknya luar biasa dulu. Bapak tak bapak, patah pak lam do malu, bapak lu. Ya. Susah, lidah kafir itu susah. Untuk menyebutkan Allah saja anda Allah. Iya weh. Ya, kayak begitu. Dia nggak sombong juga, gini mantan kafir juga nih. Ya. Nah, ini jadinya begini, Pak. Kalau kita memang mau agar kita tidak terjadi kena pemurtadan, mari kita belajar, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Islam. Karena satunya cara bagaimana mereka memurtadkan kita itu dengan cara mereka itu tadi. Ketika kita tidak paham Quran, mereka akan menjauhkan kita daripada Quran. Yang kedua, sebab kenapa kita ini banyak yang murtad umat Islamnya, itu karena apa? Faktor ekonomi. Ini yang menyebabkan. Makanya ekonomi di setiap keluarga itu harus digiatkan, ditingkatkan. Banyak orang-orang murtad, banyak orang-orang Islam yang murtad karena apa? Karena urusan perut ke bawah. Sementara orang-orang banyak masuk Islam, itu orang kafir banyak memeluk Islam karena urusan perut ke atas, Pak. Ya. Inilah kebanyakan mereka itu keluar dari agama Islam karena apa? Miskin. Dan inilah yang kita pakai dalam memurtadkan orang-orang di luar agama kita dulu.
Karena Rasulullah mengatakan yang namanya kemiskinan itu akan mendekatkan diri kepada kekufuran. Dan yang namanya ketidakpahaman terhadap agama Islam itu mendekatkan diri pada kesesatan. Dua inilah yang kita cari. Miskin lagi nggak paham terhadap agama. Itu paling gampang, Pak. Dan itu modus-modus pemurtadan yang dilakukan. Sampai hari ini itu masih terjadi. Masuk ke daerah-daerah konflik, masuk ke daerah-daerah bencana, ya namanya orang susah, ya ditawarin apa aja, ya pasti mau. Orang susah, lagi miskin, apalagi ini dalam kondisi pandemi, ekonomi udah hancur, morat-marit, ya sudah nggak beraturan lagi kita melihatnya. Kenapa ini terjadi? Ya mereka masuklah mulai dari situ. Cara-cara modus-modus yang dilakukannya seperti itu. Ya. Bisa jadi dengan modus karena kemiskinannya dia. Bisa jadi dengan modus karena apa? Ketidakpahamannya dia terhadap agamanya. Udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan agama ini sama aja toh. Ya, yang penting kita kan berbuat baik. Ada orang yang mengatakan ini sekelas menteri mengatakan yang penting kita ini berbuat baik. Orang nggak beragama nggak ada masalah. Yang penting dia berbuat baik. Loh, Pak Menteri ini ngaco, saya bilang. Bagaimana kita bisa berbuat baik kalau kita nggak beragama? Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama tidak mengajarkan ngebunuh, ngebom, merusak dan sebagainya. Itu semua agama mengajarkan begitu. Ya. Gimana orang itu bisa berbuat baik tanpa agama? Kalau begitu enak jadi pelacur. Karena setiap hari berbuat terus baik kepada orang yang dibaikin. Kalau yang banyak pahalanya itu pelacur, Pak. Kalau hal kita ini yang penting berbuat baik. Benar. Setiap hari pelacur ngelayanin sampai 5 orang. Pahalanya berapa itu? Nyenengin orang kok. Sampai ngos-ngosan, seneng orangnya, nggak marah. Ya, itu kan berbuat baik artinya. Ya, kalau cuma sekedar berbuat baik, banyak orang bisa berbuat baik. Tapi agama inilah yang menuntun orang itu berbuat baik. Apalagi kalau tanpa agama, bagaimana orang bisa berbuat baik? Ya, karena agama itu tidak mengajarkan, ya, tidak mengajarkan agama itu terorisme, nggak ada tuh istilahnya agama kita. Apalagi Islam mengajarkan terorisme, nggak ada. Tidak ada yang mengajarkan begitu, membuat kerusakan, ngebom gereja sono, gereja sini, ngehina orang agama umat lain. Nggak ada, Nabi nggak ngajarin begitu. Walaupun dalam Islam itu ada batas toleransi yang harus dikerjakan. Ini kadang-kadang toleransinya kebablasan. Yang diajarkan Islam itu toleransi antar umat beragama, bukan agamanya yang toleransi. Jangan salah. Kalau Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama, saling membantu, saling menolong kepada setiap umat yang beragama. Wajib Rasul mengajarkan itu dalam urusan-urusan keduniaan. Tapi dalam masalah ibadah, kita punya aturan sendiri. Tidak boleh dicampur adukan dengan aturan-aturan yang lainnya, dengan agama-agama yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bangsawan Quraisy datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, daripada kita berantem terus nih, daripada kita gontokan terus nih, saling curiga nih, begini aja lah. Baik, kami tawarkan kepada engkau ya Muhammad, gimana kalau 7 hari, seminggu kami menyembah Tuhan kamu, dan seminggu lagi engkau menyembah Tuhan kami." Itu toleransi yang ditawarkan oleh kafir Quraisy pada saat itu kepada Nabi Muhammad. Rasulullah belum ada jawaban, bingung untuk menjawabnya. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan wahyunya Allah. "Hei Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Hei Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan mereka pun tidak menyembah apa yang kami sembah.
Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Baik kita toleransi dalam antar umat beragama. Itu yang diajarkan Rasul, bukan agamanya yang saling toleransi. Kalau agamanya saling toleransi dengan anggapan semua agama itu sama, oh gampang banget, enak banget. Kita umat Islam yang setiap kali 5 waktu sholat, gak usah pusing-pusing, Mbak. Hari ini kita gak bisa sholat Jumat karena kesibukan. Ganti aja besok hari Minggu ikut kebaktian orang Nasrani. Orang Nasrani hari Minggu nggak bisa kebaktian karena sesuatu hal, ikut aja di hari Jumat, sholat Jumat. Atau dua-duanya, yang Jumatan nggak bisa Jumatan, yang Minggu nggak bisa kebaktian, hari Rebu aja ke kelenteng. Kan sama aja. Yang penting kan di atas. Apa yang di atas nggak ada itu cuma. Tuh. Ini toleransi yang kebablasan. Kita tidak anti dengan toleransi. Kita umat Islam, umat yang paling toleran. Menjaga toleransi. Kata Nabi, bantu, tolong mereka siapapun, agama apapun juga. Kalau mereka kesusahan, bantu. Mereka dijolimi, bantu. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Nabi Gak ngajarin itu namanya ngebom gereja, ngerusak gereja, bunuh orang. Gak ngajarin. Bunuh orang Ka'bah gak pernah diajarin. Itu haram, dosa besar. Tapi yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu. Begitu juga karena ketidakpahaman terhadap Islam nih, kadang-kadang kita pejabat nih latah. Pejabat yang gak pernah belajar Islam, latah, ikut-ikutan. Kalau lagi ketemu sama banyak orang, dia ngucapin salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom. Namo Buddhaya. Ini ajaran siapa, Pak? Padahal Nabi mengajarkan kalau kalian bertemu dengan orang banyak, kalian berbicara, maka mulailah dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, stop. Jangan kemudian ditambah-tambah, diembel-embeli dengan sesuatu yang merupakan ajaran agama orang lain. Kalau kita seorang muslim, ya, ada salam sejahtera, Namo Buddhaya. Bapak tahu arti Namo Buddhaya apa? Tahu nggak? Nggak tahu, nyebut mulu. Namo Buddhaya itu artinya terpujilah Buddha. Nah, itu akidah kita. Tidak boleh mengatakan ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Maka batal itu syahadatnya. Berapa banyak batal orang kita syahadatnya karena nggak tahu terhadap agama Islam. Ya, itu pujian bagi agama mereka. Nabi udah ngajarin, nggak perlu pakai embel-embel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, udah situ. Itu toleransi kita. Jangan Natalan juga ke gereja, nggak boleh. Ya, itu akidah kita. Ya nggak masalah kalau mereka mengucapkan selamat Lebaran, dia nggak masalah dengan mereka. Karena agama kita punya aturan sendiri. Ya. Itulah namanya toleransi. Dan inilah kadang-kadang pemurtatan itu masuk dari jalur-jalur seperti ini. Nah, itu cara-cara baru yang dilakukan, Pak. Yang pertama, menjauhkan orang Islam dari agamanya. Dengan cara apa? Bertasabuh kepada agama mereka. Begitu. Ya. Nanti ini tahun baru, yang banyak tiup trompet siapa? Orang Islam kan? Yang karnaval keliling-keliling kota siapa? Orang Islam. Yang bakar mercon, petasan siapa? Orang Islam. Nabi ngajarin begitu? Enggak lah. Itu agama orang lain yang mereka rayakan. Silakan mereka merayakan, kita tidak boleh ganggu. Kita tidak boleh kemudian mengganggu acara-acara mereka. Nggak boleh merusak acara-acara mereka. Nggak boleh berbuat sesuatu aniaya kepada mereka. Nggak boleh menghancurkan acara-acara mereka. Ibadah-ibadah mereka dilarang sama Nabi. Ya. Tapi juga kita jangan ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Itu namanya tasabuh. Man tasabbaha biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh dengan agama orang lain, maka dia termasuk daripada golongan orang itu.
Masya Allah. Ini hati-hati nih. Ini akidah tauhid kita. Padahal kami dulu Pak, Masya Allah, yang namanya tahun baru itu nggak pernah ngerayain Pak. Loh, ini saya sendiri loh. Yang punya agama Katolik dulu itu nggak pernah Pak ngerayain kayak malam tambur itu. Karena kita udah disibukkan dengan ibadah pada kita. Ada tanggal 24 menjelang 25 malam kudus. Dilanjutkan dengan tanggal 1. Ya, malam 31 ada misa pertama, misa kedua sampai jam 12 malam menjelang tahun baru kita misa ibadah. Baca doa, rosario dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Nggak kabur-kabur jalan-jalan tiup trompet, nggak begitu. Ini yang rayain orang Islam. Yang untung yang jual trompet orang lain, yang untung mereka, yang rayain kita capek. Udah gitu akidah kita masuk tersibegoh dengan akidah mereka. Masya Allah. Ya, kata Abdullah bin Amir dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang merayakan hari raya Nairut, termasuk hari raya tahun baru mereka, orang Persia, Majusi, Yahudi, Nasrani, kita ikut orang Islam di dalamnya, maka nanti pada yaumul qiyamah, pada hari akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan golongan mereka. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini karena terjadi cara-caranya menjauhkan orang-orang Islam dari agamanya dengan mengikuti apa yang mereka lakukan dari kebiasaan-kebiasaan ibadahnya. Ya, kalau orang Yahudi itu sukanya dia itu apa? Niup trompet. Ya. Orang Nasrani, Yahudi, Majusi itu ada niup trompet, ada dengan bunyi-bunyian, ya. Ada juga Majusi dengan bakar-bakaran, bakar mercon, bakar kembang api, itu termasuk budaya-budaya Yahudi. Ya. Nasrani dan juga Majusi. Ya, nah semua hari raya mereka diikuti oleh orang Islam. Jadi orang Islam sekaligus merayakan tuh tiup trompet, bakar kembang api dan bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian itu, Masya Allah tuh. Kita yang ngerayain Pak. Kita marah itu. Maka saya kasih tahu dari sekarang, kita aja nggak ngerayain, kenapa lu ngerayain gitu? Nah ini celah-celah pemurtatan itu bisa masuk dari celah-celah itu, ya. Dari perkawinan antar agama. Ini benar-benar Pak. Ya. Tahu apa? Kenal artis nggak Pak? Asmiranda. Tahu? Itu dulu bekas gebetan saya itu. Iya. Menikah dengan Jonas, aktivis sebuah gereja Tiberias. 1 minggu Jonas masuk Islam di KUA Depok. Padahal dalam Islam tidak boleh Pak, seorang yang baru masuk Islam kemudian langsung dinikahkan, haram hukumnya. Apa nggak baca itu Bapak surat Al-Maidah? Ya? Hatta yu'min, hatta tu'min. Sehingga ketika ada wanita-wanita musyrik, laki-laki musyrik, orang-orang kafir, ya baik laki-laki atau wanita yang masuk Islam, hingga benar-benar diketahui mereka itu Islamnya benar-benar Islam, benar-benar beriman. Kalau baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih meragukan. Makanya Rasul mengatakan kalau 3 bulan mereka belum paham juga, ajarkan tambahkan sampai 6 bulan. Dan ulama bersepakat menambahkan seorang mu'alaf itu setahun. Batas waktu mu'alaf itu setahun. Karena terkait dengan zakat mal. Salah satunya adalah mu'allafin. Artinya orang yang lembut. Asal katanya kan alafa, alif. Orang yang hatinya lembut. Mu'allaf itu orang yang hatinya lembut, yang cenderung memilih Islam. Itu namanya mu'allaf. Maka wajib, ya, pengurus-pengurus masjid ketika dia mu'allaf udah setahun, artinya dia mu'allaf belum 1 tahun, dia harus diberikan zakat mal. Wajib. Tapi kalau ada orang datang meminta zakat mal, ngaku-ngaku, Pak saya mu'alaf. Udah berapa tahun mu'alafnya? 25 tahun. 25 tahun bukan mu'alaf lagi, tapi namanya mukallaf. Maka nggak berhak itu dapat zakat mal. Yang jelas kalau udah setahun, makanya seorang yang kemudian baru masuk Islam langsung dinikahkan haram hukumnya.
Tidak boleh. Sehingga Allah melihat benar-benar dia beriman apa enggak. Bisa jadi dia pura-pura, dia tipu-tipu, akhirnya kan benar. 1 bulan setelah dia masuk Islam, akhirnya keluar Islam lagi, murtad lagi. Murtadnya nggak tanggung-tanggung. Di mana? Di Manado sana dia murtad, dibawa istrinya. Akhirnya diambil itu, masya Allah. Ini karena apa? Karena kurangnya kita ini berilmu terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang sudah murtad dari agamanya dikarenakan berbagai hal, dan ini yang terjadi. Ya terutama dasarnya itu 2 sebenarnya. Karena kejahilan kita, ketidakpahaman kita terhadap agama kita sendiri, yang kemudian ya miskin itu. Karena orang miskin itu banyak yang mendekatkan pada kekufuran tuh. Itu paling banyak orang miskin itu udah paling banyak deh, gampang mereka untuk dimurtadkan itu, Pak. Banyak di daerah-daerah, terutama di bencana-bencana. Karena kita masuk itu biasanya ada di daerah-daerah konflik. Kita masuk, Pak, di sana memberikan bantuan. Begitu juga daerah bencana, paling senang. Hari pertama nggak langsung memberikan, Pak. Cuma datang jalan-jalan, lihat-lihat pemetaan dulu nih, mengenal medannya kayak apa. Kalau umat Islam kan langsung jor-joran kasih bantuan. Ya, udah 2 minggu baru kita datang ngasih bantuan, sementara orang Islam udah ngos-ngosan kehabisan bekal. Ya, logistiknya udah habis, kita baru masuk. Kasihlah bantuan mereka. Kalau orang Islam mengasihnya cuma 2 atau 3 sembako, 3 kresek sembako, kita ngasih 5 sampai 10 sembako. Orang Islam ngasih itu tikar, kita kasih kasur Palembang. Orang Islam kasih kasur Palembang, kita kasih spring bed. Tuh. Ada lebih yang kita kasih. Orang Islam kasih bantuan 500, kita kasih 5 juta. Ya, dengan berharap mereka ingat. Biasanya gitu, orang Islam ini ya begitulah kondisinya. Yang dia ingat itu yang datang belakangan yang ngasih duit banyak, itulah. Kita tuh orang Islam tuh ingatnya itu aja, Pak. Ya, saya ini pengalaman sudah. Masuk ke daerah-daerah konflik, masuk ke daerah-daerah bencana. Untuk itu, ya namanya kita agama misi. Tugas kita kan, Islam itu agama misi, Nasrani itu agama misi. Cari apa? Cari pengikut sebanyak-banyaknya. Itu 2 agama di Indonesia ini. Cari agama misi. Kalau Buddha, Hindu itu agama kebaikan. Ya. Nggak mikirin bagaimana pengikutnya, enggak. Yang ada aja dirawat. Tapi agama Islam, agama Nasrani itu adalah agama yang mencari misi. Dalilnya ada masing-masing. Kalau kita dalilnya surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kalian kepada manusia dengan cara yang hikmah, mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah kepada mereka dengan cara yang lebih baik. Itu ayat tentang dakwah dari kita umat Islam. Kalau di agama Nasrani ada juga ayatnya. Ya. Ayatnya ada juga. Surat Matius ayat 19 dan 20. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak? Bunyinya begini. Insya Allah masih ingat. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di bumi ataupun di langit. Karena itu pergilah kalian kepada segala bangsa dan jadikanlah mereka murid-muridku dan baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Masih hafal? Ya. Markus 15. Wartakanlah berita Injil ini kepada segala makhluk. Ajaklah mereka kepada jalan keselamatan Yesus Kristus. Itu ayatnya. Ya, kalau di Buddha ya saya belum pernah, karena nggak pernah masuk Buddha. Gitu ya, di Hindu juga nggak pernah masuk Hindu. Tapi kalau saya yang pelajari di agama saya dulu, saya masih ingat. Ya, dan itu yang terjadi, Pak.
Ini agama misi yang mengajak manusia. Maka sebanyak-banyaknya mereka untuk mengajak mencari umatnya. Walaupun kita ini masih kalah. Jumlah umat Nasrani terbesar, Pak. Kristen Protestan, Kristen Katolik di dunia ini terbesar, Pak. Berapa miliar? Kita cuma 1,7 miliar. Sementara mereka mendominasi ya sekitar dari 6,5 miliar, sisanya itu dia banyak sekitar 2 sampai 2,5 miliar. Sementara kita cuma 1,7 miliar. Itu pun dikurangi, masih murtad banyak. Ya. Di Indonesia ini jadi target pemurtatan. Nomor 1 di Asia Pasifik, nomor 2 di dunia setelah Afrika Utara. Ya, Samuel Zwemer, bapak misionaris dunia, mengatakan kepada kita, berangkatlah ke sebarak bulu dunia. Baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini perintah dari pembesar-pembesar mereka. Ya, makanya segala cara mereka lakukan. Ya. Caranya bagaimana kalau mereka? Ya, Matius 10 pasal 16. Kalian adalah domba di tengah serigala. Maka cerdiklah kalian seperti ular dan santunlah kalian sebagaimana burung merpati. Itu caranya. Gimana supaya domba ini bisa selamat dari serigala? Ya bisa santun seperti burung merpati, bisa licik kayak ular. Begitu. Makanya lambang-lambangnya mereka itu kan lambang ID aja make tuh. Ikatan Dokter Indonesia. Ular sama burung merpati itu ada gitu. Ya, karena burung-burung itu dijadikan sebagai lambang, Pak. Banyak. Ya, nah makanya karena agama misi mencari apa? Ya mencari umat sebanyak-banyaknya. Nah, targetnya siapapun juga. Ya, yang selain mereka, bagaimana supaya mereka mengikut agama mereka. Makanya dominasi gereja itu banyak di mana-mana. Ya. Nanti kelamaan kalau saya bedakan antara Protestan dan Katolik. Kristen, dua-duanya Kristen. Ada 4 kekristenan, Pak. Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Ortodok, dan Anglikan. Kalau Kristen Protestan ini kebanyakan di Jerman. Ya, sementara Kristen Katolik kebanyakan di Vatikan di Roma. Sementara Kristen Ortodok ini kebanyakan di Rusia, termasuk di Syria, ya, Mesir, Koptik, ya, Kristen Kanisha, gereja Kos, Kristen Ortodoks Syria. Nah, kalau yang Anglikan di Inggris ini banyak. Sementara Katolik cuma 1. Dari Vatikan turun ke bawah sama. Maka mereka boleh di gereja di mana aja. Tapi kalau Kristen Protestan sama Kristen Koptik, Kristen Anglikan ini nggak boleh. Masing-masing punya gereja. Makanya ada 40.000 ya sekte-sekte yang ada dalam agama Kristen Protestan. Sementara Katolik cuma 1. Vatikan Roma. Paus itu wakil Tuhan di dunia. Jangan macam-macam loh. Dia wakil Tuhan di dunia. Ya, sementara di Katolik nggak boleh yang namanya wakil Tuhan, ya, dari uskup, ya, dari paus, kardinal, uskup, ya, messenger, sampai pastor yang di bawah, biarawati yang paling bawah nggak boleh nikah. Tapi kalau di Kristen Protestan boleh dia menikah, pendetanya boleh menikah. Lagi kalau di agama Katolik nggak boleh perempuan jadi pemimpin gereja. Kalau di Protestan bisa jadi pemimpin gereja, perempuan atau laki. Ya, ini bedanya, Pak. Banyak. Tapi kita nggak usah ngurusin yang begitu-begitu. Ya, kita urusin aja agama kita dulu, benahi dulu lah bacaan kita, ilmu kita. Itu yang penting agar kita tidak terkena pemurtatan. Nah, di antara modus-modus yang banyak sekali bertebaran ini, Masya Allah. Ya, maka jangan lupakan itu. Artinya apa? Mari kita lihat dengan ketelitian kita ketika kita belajar tentang agama Islam, mana yang menjadi rutinitas ibadah agama lain, mana yang kemudian rutinitas menjadi agama kita. Tidak boleh dicampur adukan.
Nah, ini caranya mereka bagaimana untuk mendorong. Walaupun orang itu nggak pernah masuk Islam, tapi mendorong untuk apa? Minimal mengikuti tradisi-tradisi yang mereka lakukan. Ini yang terjadi sekarang. Ya, bagaimana anak-anak mudanya kita, termasuk narkoba. Nah, itu tanya Pak Polisi itu, Masya Allah. Mereka sering nangkep-nangkepin orang narkoba. Itu karena narkoba itu salah satu di antara cara. Ya sebenarnya, walaupun kadang-kadang orang Islam pun banyak juga yang make. Ya, ini yang terjadi. Nah, makanya ini perlu untuk kita cermati bahwa sebenarnya tugas kita umat Islam ini adalah menjaga akidah kita dari bahaya-bahaya pemurtadan, terutama keluarga kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Yang bahan bakarnya itu dari manusia-manusia yang keras kepala kayak batu. Itu dijaga. Ya. Pembentengan akidah buat keluarga. Kalau ada salah seorang di antara anak-anak bapak, keturunan bapak yang murtad, dosanya bukan hanya pada pelaku yang murtad, tapi juga berimbas kepada orang tuanya, keluarganya, pamannya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, selama mereka belum memberitahukan dan mengajak dakwah bagaimana konsekuensi murtad itu kalau dilakukan. Dosanya 7 turunan. Bukan cuma pelaku yang murtad, Pak. Sementara ada keluarga kita murtad, kita diam saja. Nah, dosanya berimbas kepada kita. Makanya perlu pembentengan akidah. Ya. Tauhid yang diutamakan, la ilaha illallah selalu diajarkan dan diucapkan. Kenapa? Itu kalimat hak, kalimat thayyibah. Ya, kalimat yang ringan diucapkan tapi berat pelaksanaannya. Ya, maka sering berzikir. Ya, makanya iman kita itu kadang-kadang kan bertambah, kadang-kadang kan berkurang. Ya, cuman repotnya kalau iman itu keluar masuk, ini yang repot nih. Kalau cuma bertambah berkurang itu wajar lah. Tapi kalau iman itu keluar masuk, besok kafir sekarang iman, besok kafir sekarang ini, itu yang masya Allah sangat merepotkan. Yang ujung-ujungnya pasti kata Allah dia kafir. Ya, makanya Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang yanqus berkurang. Wa yajidu bi taatillah, dan bertambahnya iman itu karena taatnya dia kepada Allah semakin tinggi. Wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan turunnya iman itu karena maksiatnya dia kepada Allah. Ninggalkan perintah-perintah Allah, sholat dia tinggalkan, ibadah-ibadah ini perintahkan, ibadah mahdoh ditinggalkan. Apa-apa yang menjadi kewajibannya nggak pernah dilaksanakan, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menurunkan iman kita. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana caranya kami ya Rasulullah untuk meningkatkan iman kami ketika iman kami ini sedang dalam keadaan lemah dan berkurang? Maka Rasulullah mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aksiru biqauli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah inti daripada kalimat tauhid, inti daripada akidah, keyakinan kita, sehingga kita tidak terjebak akhirnya keluar daripada agama kita saat akidah kita dalam keadaan lemah. Kenapa? Ketika iman kita rusak, tauhidnya pasti rusak. Apalagi ketika tauhidnya rusak, ambiar hidup kita semua. Ya, maka perlu dipertahankan, itu dijaga dari segala apa yang memberikan kelemahan daripada iman kita itu sendiri. Makanya Rasulullah nggak pernah ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami meningkatkan iman? Fa'aksiru bisolah, banyak-banyak aja sholat. Nggak ada perintah itu.
Fa'aksiru bisaumi, banyak-banyak aja kalian untuk puasa. Oh, fa'aksiru bisodaqah. Oh, fa'aksiru bihad. Oh, bi umrah. Oh, bi ghariha. Nggak ada diperintahkan kayak begitu. Yang diperintahkan Rasul cuma satu, fa'aksiru bi qauli la ilaha illallah. Banyakin tahlil. Itu yang diperintahkan Rasul. Ini kadang tahlil dilarang-larang. Tahlil haram, bid'ah, empal lu petak apa? Kan banyak yang mengharamkan. Tahlil haram. Nah kalau tahlilan ya nggak tahu dah tuh. Tahlil itu kalimat yang halal. Kalimat tahlil itu ya la ilaha illallah. Itulah kalimat tahlil. Kita harus apa? Mengucapkan, menyebutkan setiap saat kalimat itu, berzikir dengan menggunakan kalimat itu. Insya Allah akidah kita ini akan kuat. Ketika akidatus shahihah, ketika akidahnya benar, akan melahirkan apa? Fikratus salimah, pemikiran yang selamat, pemikiran yang lurus, nggak neko-neko dalam beragama. Dari pemikiran yang lurus akhirnya apa? Mendapatkan amalan solihan, perbuatan amal yang soleh. Itu kenapa? Dasarnya iman tauhid yang kuat. Dicerna dari hati ini kemudian masuk ke pemikirannya. Pemikirannya selamat, pemikirannya bagus, pemikirannya baik, tujuannya baik. Maka dari pemikiran, pemahaman yang selaras itu akan menghasilkan amalan solehan, bentuk amal yang soleh. Kenapa bawa maksiat terus? Karena hatinya masih kotor. Sehingga ketika mentransfernya ke pemikirannya pun kotor. Akhirnya amal perbuatannya pun kotor. Maka Rasulullah mengatakan, ala anna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Alla wa hiya qalbun. Ketahuilah wahai manusia, dalam tubuhmu itu terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh apa yang ada dalam tubuhmu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah apa yang ada dalam seluruh tubuhmu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati kalian. Nah, kalau hatinya ini kotor, hatinya nggak bersih, hatinya ini jahat, dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan dosa, bagaimana mungkin akan mentransfer pemikiran-pemikiran yang selamat? Bagaimana mungkin dia beramal soleh sementara hatinya ini dalam keadaan kotor? Ya, karena hati yang bersih insya Allah, tauhid yang kuat insya Allah akan apa? Menjadikan kehidupan kita ini makin tegar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti Allah akan bertanya kepada kita. Allah akan menghisap apa yang ada pada diri kita. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan semua itu. Walaupun kita punya anak buah yang banyak, kita banyak pengikut, banyak pengawal, banyak harta, banyak anak-anak dan sebagainya, nggak bisa nyelamatin kita dari azab Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan kebersihan hati. Dan ini yang akan apa? Mendorong kita untuk terhindar dari bahaya pemurtadan. Walaupun dengan cara-cara yang luar biasa mereka lakukan, modus-modus lama digabung dengan modus baru dan sebagainya, Masya Allah. Ya, makanya sudah kemarin muncul ya konspirasi antara Yahudi dan Nasrani untuk memurtadkan orang Islam di Indonesia. Dia bentuk namanya Giokindo, Zionis Kristen Indonesia. Dengan kepala ketuanya adalah pendeta Ebri Sabto. Mereka merencanakan untuk Masya Allah. Padahal tahun 2020 kemarin ini adalah sebenarnya tahun tuaian, Pak. Tahun penggenapan tahun tuaian untuk menghasilkan banyak pengikut-pengikut, tapi nyatanya gagal total. Maka sekarang bagaimana mereka mengupayakan untuk membuat program-program baru, gerakan-gerakan baru pemurtadan yang dilakukan di mana-mana saja. Dan ini ya makanya bagi kita waspada, dan bagi kita insya Allah terus ya
Ingatkan pada saudara-saudara kita, keluarga kita, bahwa ini adalah suatu hal yang nanti akan memberikan dampak yang sangat-sangat tidak baik bagi keluarga kita, ya, terutama anak-anak kita, karena sasaran banyak pemurtadan ini adalah para milenial. Ini yang terbanyak, khususnya mereka para wanita. Dan ini yang harus kita ajari, apalagi kalau kita punya anak. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja keluyuran tiap malam. Bahkan kita mendukung, ya, Pak, besok minta izin. Kenapa, Nak? Saya karena malam minggu nih mau pergi sama pacar. Pulangnya paling enggak jam 1, jam 2 malam. Harusnya orang tua kan melarang, tapi malah menyetujui. Gini aja, Nak, kalau jam 1, jam 2 malam kayaknya pintu udah dikunci. Sekarang gini, sekali aja, Nak, pulang pagi. Yang penting besok pagi bawa martabak buat bapak. Nah, ini kan artinya mendukung. Jangan sampai nanti, ya, anaknya ikut pergaulan bebas, nggak tahu siapa yang kemudian diajak pacarnya, yang kadang nggak jelas akan agamanya, ya, artinya apa? Ya, akhirnya nyesel nanti, Pak. Minum es cendol nggak pakai kelapa, giliran perutnya bejendol udah nggak ada bapaknya, repot loh, ya. Makanya hati-hati nih, jaga anak-anak kita. Nanti itu di akhirat menuntut tuh, Pak. Begitu juga ajarkan anak-anak kita sholat. Jangan kita cuma bisa nyuruh doang. Nah, udah nyanu pergi dah. Lu mau berisik, yang penting berisik di masjid nggak apa-apa daripada di rumah. Lah, disuruh berisik di masjid. Yang penting udah kamu sholat di masjid sana. Anaknya nanyain, kok bapak nggak sholat? Ah, kamu tahu apa sih? Bapak kan udah sholatnya dulu. Lah, anaknya disuruh ke masjid, bapaknya nggak mau ke masjid, kan repot begitu. Ajak taklim, ya. Lebih bangga kadang-kadang kita punya anak dilesin tari balet daripada ngeles ngaji Al-Quran, ya. Insyaallah, ya. Jadikan anak-anak kita ini hafal Quran. Subhanallah, ya. DKM ini anak cucunya itu, cucu-cucunya udah hafal Quran. Itu tabungan syafaat dari Allah yang diberikan kepada anak-anak yang hafal Quran. Nanti ketika di akhirat dia akan mencari orang tuanya, mencari-cari orang tuanya sambil membawa tiara. Tiara itu seperti kalau ada ratu, ada apa tuh namanya raja, itu pakai tiara itu. Diambil tiaranya, dibawa-bawa, dicari orang tuanya, dan orang tuanya kemudian diberikan tiara itu. Orang tuanya yang sudah di neraka bisa masuk surga lantaran syafaat dari anak yang hafal Quran. Ini yang jarang kita ketahui, ya. Dilesin tari balet, aerobik, senam maumere, ya. Les Al-Quran, les bahasa Arab, les bahasa Inggris, yang bermanfaat ke depannya anak kita agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekarang berapa banyak mereka muda-mudi yang keluyuran, kaum milenial yang nongkrong di mana, nggak jelas kan apa tujuannya mereka. Itu juga bisa jadi korban pemurtadan, bisa jadi. Ya, makanya hati-hati, ya, terhadap keluarga kita, dan insya Allah lindungi mereka, jaga mereka. Tanggung jawab kita orang tua, karena orang tua bisa masuk neraka gara-gara si anak, dan orang tua bisa masuk surga gara-gara anak. Coba dalam hadits qudsi yang panjang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada sekelompok anak-anak kecil yang berada di bibir neraka. Mereka ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka berombong-rombongan. Sampai ketika mereka ingin dimasukkan, mereka membuat gaduh, protes kepada Allah. Ya Allah, kami protes. Yang menyebabkan kami di sini ini adalah orang tua kami. Sementara orang tua kami pergi ke masjid sendirian, ngaji sendirian, nggak pernah ngajarin kami bagaimana sholat yang benar, gimana mengajarkan Quran yang baik, bacaan Quran yang baik, bagaimana berbuat baik kepada sesamanya. Nggak pernah ngajarkan ibadah kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang terbuang, yang nggak kenal agama. Kami protes. Akhirnya disampaikan kepada Allah, malaikat. Kemudian Allah perintahkan, panggil orang tuanya yang ada di surga. Dipanggillah orang-orang tua mereka yang sudah ada di surga. Sampai kemudian mereka bertemu dengan anak-anak mereka.
Mereka bertanya kepada para orang tua itu, para orang tua, apakah benar apa yang dikatakan oleh anakmu? Kamu nggak mengajarkannya dan mendidiknya dalam agama Islam. Kamu nggak mengajarkannya sholat, kamu biarkan mereka bermain-main seenaknya, pulang pagi, pulang malam, nggak tahu aturan, tinggalkan sholat, nggak bisa ngaji, durhaka pada orang tua. Benar apa yang kau lakukan sementara engkau datang ke masjid sendirian, engkau ngaji sendirian? Orang tua itu menjawab, benar, karena kesalahan kamilah sehingga mereka menyebabkan seperti itu. Sekarang kata malaikat, atas perintah Allah, masuklah kalian ke dalam neraka bersama-sama dengan anak-anak kalian. Subhanallah, didorong, digiring malaikat bersama orang tua yang sudah masuk surga, bisa kembali ke neraka gara-gara anaknya protes, gak diberikan pendidikan yang baik, anaknya murtad, anaknya jauh dari agama. Sementara ada rombongan anak-anak yang berada di tepian surga, mereka pun gaduh, membuat aneh, membuat demonstrasi di tepian surga itu. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kami dibiarkan sendirian untuk masuk ke dalam surga, sementara orang tua kami berada di dalam neraka? Yang menyebabkan kami masuk surga ini adalah orang tua kami. Mereka mendidik kami dengan ajaran agama, walaupun mereka punya sedikit dosa, sehingga mereka akhirnya masuk ke dalam neraka. Karena itu ya Allah, kami protes, karena orang tua kamilah kami menjadi seperti ini. Dipanggillah orang tua mereka, sampai ditanyakan oleh malaikat hal sama kepada anak-anak yang tadi di bibir neraka. Benarkah apa yang kau dikatakan anakmu ini? Ya benar. Kami telah mendidik dari kecil anak-anak kami hingga mereka mengenal agama, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana membaca Quran dan sebagainya. Karena kesalahan kami, ada dosa yang kami perbuat sehingga kami masuk ke dalam neraka. Maka malaikat pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat, masukkanlah orang tua mereka yang sudah ada di neraka ke dalam surga bersama anak-anak mereka yang soleh. Karena dengan sebab orang tua mereka itulah dia punya anak-anak yang soleh. Masuk kemudian ke dalam surga. Bapak nanti akan ditanya, ibu nanti akan ditanya oleh Allah. Jangan enak-enak merasa aman, udah ada di surga. Anaknya belum dihisab, belum protes dia. Tapi kalau sudah protes, la haula wala quwata illa billah. Karena itu mari kita jaga keluarga kita nih, terutama anak-anak kita, dari bahaya-bahaya pemurtadan yang akan menyebabkan mereka ini nanti tidak bisa mentolerir apa yang mereka lakukan. Dan insya Allah kita jaga mereka agar mereka selamat dunia dan akhirat, lebih-lebih selamat dari bahaya-bahaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang mencari celah untuk menghancurkan umat Islam. Ya, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insya Allah nanti kalau berkenan bisa konsultasi dengan saya atau dengan asatid yang ada di Lampung ini, dan mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Dan insya Allah saya juga ada bawa buku Pak ya, ini Misteri Natal dan Ketuhanan Yesus, bagaimana sikap kita terhadap Natal dan apa sebenarnya Natal itu dan bagaimana caranya kita menghindari. Insya Allah ada di sini. Cuman ganti cetaknya 40.000 aja. Ya, nanti kalau yang minat bisa di luar untuk Bapak bisa baca pengetahuan tentang Natal dan seperti apa, tahun baru itu kayak apa, dan Yesus Kristus sebenarnya siapa. Nah, ini ada dalam buku ini, dikupas dengan luar biasa karena saya juga mengarang beberapa banyak buku ya, salah satunya ini bukunya yang saya karang. Dan mudah-mudahan insya Allah ini menjadi satu kreatifan saya untuk selalu menulis tentang bahaya-bahaya akidah kita dari rongrongan kesyirikan, pemurtadan ataupun dari aliran-aliran sesat, sehingga kita bisa menjaga dan insya Allah kita bisa pertahankan akidah kita itu dengan sebaik-baiknya. Ya Pak, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, kita kasih waktu ya. Silakan Bapak yang mau tanya.
Langsung aja. Waalaikumsalam. Mukallaf. Dari penjelasan Ustaz, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu, sering kita lihat di media sosial, itu seorang Ustaz yang mungkin mu'alaf atau mukallaf di dalam ceramah-ceramah itu cenderung mendiskusikan atau menjelekkan agama yang sebelumnya. Iya. Sehingga menimbulkan sebenarnya kurang nyaman juga gitu. Karena kan agama Islam itu rahmatan lil alamin. Benar. Saya mendengarkan ceramah Ustaz tadi menyejukkan. Menurut saya menyejukkan. Tidak ada unsur provokatif atau unsur menjelek-jelekan yang dulu. Nah itu mungkin kami sarankan kalau bisa itu didiskusikan dengan rekan-rekan profesi Ustaz yang memang mantan itu atau bukan, sehingga ceramah-ceramah itu menunjukkan bahwa memang Islam itu rahmatan lil alamin. Benar. Karena kalau kita menjelekkan agama orang lain, biasa yang pernah saya dengar adalah orang itu nanti karena kebodohannya juga akan menjelekkan agama kita. Yang satu, yang berikutnya berkaitan dengan pengalaman tadi Ustaz, bahwa ada upaya pemberontakan. Idealnya rata-rata karena masalah ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi, sesungguhnya kan umat Islam juga orang yang kaya, Ustaz. Benar. Saya pernah membaca suatu postingan, kalau nggak salah dari Helmi Yahya Ustaz, bahwa ada lukisan Yesus Kristus. Itu yang harganya kalau tidak salah 751 miliar. Jadi itu yang beli ada pangeran Arab. Iya. Itu 751 luar biasa, itu rekor. Ternyata yang membeli orang Muslim dan pangeran Arab. Mungkin juga di Indonesia juga banyak orang-orang kaya. Nggak tahu kondisi itu mungkin Ustaz juga bicara tadi ekonomi dengan komunitas Ustaz, apakah komunitas Indonesia ataupun dunia untuk bagaimana menggugah itu, karena Ustaz kan pernah mengalami hal itu. Iya. Jadi kalau kita masyarakat Muslim miskin, saya pikir tidak. Benar. Kepeduliannya itu mengamalkan yang Ustaz tadi katakan, kita kadang-kadang mempelajari sehingga tidak bisa mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya, saya juga akan bertanya, Ustaz pernah mendalami agama lain dan sekarang sudah bisa begitu fasih dengan tidak usah kemana-mana. Saya terus terang iri, Ustaz. Kalau tadi orang Muslim begitu murtad, amal sepertinya langsung habis nol. Iya. Kalau Ustaz ini dulu bahkan dinolkan, sekarang positif. Jadi Ustaz kan dari enggak, ya dikatakan semuanya yang dikatakan itu sudah dinolkan oleh Allah. Iya. Langkah luar biasanya. Nah, bagaimana cara Ustaz bisa istiqomah seperti ini? Iya. Sehingga kami yang sudah tadi singgung oleh Pak Ketua, kami aktifnya setelah pensiun. Nah, bagaimana kami bisa istiqomah seperti Ustaz yang telah membuat kami ini dan cemburu, Ustaz? Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya, dan sering juga saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena memang ya ada beberapa kawan-kawan kita yang ketika dia masuk Islam, ketika dia berceramah, berbicara, tapi justru banyakkan menjelek-jelekkan apa yang ada pada agama mereka dulu. Dan ini yang saya sudah banyak menasihati teman-teman saya yang seperti ini, termasuk yang masuk penjara kemarin itu sudah saya nasihati. Dan agama kita, agama Islam itu tidak boleh ketika Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda langsung menyerang agama Anda yang dulu. Kenapa? Ini juga nggak boleh, karena Anda dulu juga bagian terlibat daripada agama Anda dulu.
Dan itu yang saya tidak pernah dalam ceramah saya, Bapak lihat YouTube saya, nggak pernah saya kemudian menjelek-jelekkan agama saya, menghina Tuhan-Tuhan saya yang dulu, nggak pernah, karena itu dilarang dalam agama saya. Inilah kepahaman, Pak. Jadi kepahaman seseorang itu ya akan menunjukkan kepada jalan-jalan kebenaran. Ya, mungkin karena dia belum paham, belum tahu atau apa, sehingga syahwat untuk meluapkan kekesalan pada agama itu kemudian diungkapkan di dalam forum-forum ceramahnya. Dan ini nggak benar. Apalagi kemudian menyebut nama orang, menjastis nama orang begini. Ya, saya sampai berseteru, Pak. Berseteru, ya berseteru lah. Saya dijelek-jelekkan begini, jelek-jelekkan begini. Tapi apa? Bagi saya itu tidak masalah. Wal afina anin nas, memberi maaf itu lebih baik daripada meminta maaf. Ini yang saya utamakan. Maka saya nggak pernah dendam, nggak pernah apa. Nanti Allah akan memberikan ininya sendiri kepada orang-orang yang seperti itu. Dan memang tidak boleh. Jangan sampai Rasulullah melarang kepada kita, janganlah kalian menghina sembahan-sembahan orang-orang yang beragama lain. Boleh jadi dia akan lebih parah lagi menghina sembahan-sembahan kalian. Itu dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ya, karena kita ini sebagai seorang muslim, kita sudah bersyahadat, ya rahmatan lil alamin ini yang kita tebarkan. Buat rahmat buat semuanya, rahmat buat manusia. Kalau bisa kita apa? Menasihati saudara-saudara kita yang seperti itu untuk kembali mendakwakan dengan dakwah yang tadi saya sampaikan ayatnya surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan apa? Hikmah. Hikmah itu dengan pengetahuan agama. Seperti Luqmanul Hakim ahli hikmah. Dia menyampaikan ayat-ayat Allah dengan hikmah. Kalau saya cenderung bukan bijaksana. Karena hikmah ini asal katanya ala ilmu bermakna al-hikmah. Jadi dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, itu yang kita dakwakan. Wal mau'izatil hasanah, dengan apa? Dengan nasihat-nasihat yang baik. Bukan nasihat-nasihat yang menyesatkan. Bukan nasihat-nasihat karena nafsu syahwatnya yang dia ungkapkan, karena ada faktor kebencian juga kepada apa yang dia lakukan dulu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu mau jadal, kalau kamu mau debat, mau diskusi, debatlah diskusinya yang lebih baik, bukan cuma sekedar baik. Ya, artinya apa? Ahsan itu asal katanya hasanah yuhasinu ihsana. Artinya apa? Itu isim tahlil ahsan itu artinya yang lebih baik. Kabaru yukabiru akbar. Besar, lebih besar, akbar. Itu kalau dalam bahasa Arab kita belajar itu qawaid lughah al-arabiyah, itu namanya isim tafdil. Isim yang melebihkan sesuatu yang lebih daripada apa yang sebenarnya. Dan itu yang dilarang dalam agama kita. Dan saya nggak pernah menghina-hina sebagaimana saya dulu kemudian beragama Katolik, tidak pernah saya menghina. Kalau perlu ya itu tadi kita ajak bagaimana kalau mau berdiskusi, ayo berdiskusi. Karena saya paling tidak mau ketika berdiskusi itu untuk mencari pembenaran masing-masing. Saya nggak akan mau. Apa yang mau kita cari dari diskusi ini? Pasti akan dicari pembenaran tentang agamanya. Yang kita cari bukan pembenaran, tapi kebenaran. Itu yang kita cari. Sehingga ketika kita cari kebenarannya dan Allah berikan petunjuknya, insya Allah kebenaran itu akan datang dan nampak di hadapan kita. Kalau cuma sekedar membenarkan apa yang mereka ini kan, ya saya nggak akan pernah mau untuk berdiskusi seperti itu. Nah, ini yang saya sudah nasihatkan kepada teman-teman saya yang sekarang juga kalau memang ceramahnya begitu keras, kita menghina, nyebutin nama pula, ya kan, begini, wah kafir, saya seperti bilang munafik. Bayangkan saja setelah dimunafik, dibilang kata-kata yang begini. Saya nasihati dengan cara yang terbaik. Akhirnya dia sadar untuk ini. Bahkan dia ada yang kemudian membuat saya tidak enak karena saya mereferensikan untuk acara-acara ceramah di mana-mana, di daerah-daerah mana. Tapi karena begitu keadaannya, akhirnya karena memang temperamennya tinggi, ya kan, emosinya lebih dominan daripada sabarnya, ya akhirnya begitu. Ya, akhirnya kita dibuat malu juga karena kita yang mereferensikan. Dan akhirnya udah saya kasih tahu, Pak,
jangan ente kalau ceramah jangan begitu. Ntar antum ketangkep loh. Kena undang-undang ITE loh. Ya nggak berapa lama kemudian coba. Karena gini ketangkep. Ya kan, dilaporkan seringkali. Nah begitu, yang lain juga begitu. Ada yang dari Jawa Timur, ya kita siasatin. Karena saya berada pada ruang lingkup grup Kristolog Indonesia, AKI, Asosiasi Kristolog Indonesia. Di grup itu kita saling memberikan nasihat. Ya, insya Allah kita sudah beritahukan itu. Karena saya buat ceramah tidak pernah menjelek-jelekkan apa yang saya. Toh saya sadar bahwa saya juga dulu pernah di situ. Kenapa saya harus menjelek-jelekkan agama saya yang dulu? Maka dalam dakwah saya itu ya Bapak di mana aja ikut ceramah saya, Bapak baca di materi-materi saya di berbagai media ataupun video-video saya di YouTube, coba Bapak nggak pernah saya lakukan itu. Karena saya yakin, karena saya belajar Islamnya itu sebelum saya masuk Islam, saya sudah belajar Islam sebanyak 5 tahun. Saya sudah paham Islam. Saya baru paham Islam, belajar dulu, baru paham, baru masuk. Ya kalau kita kan beda kadang-kadang. Masuk dulu, yang penting 40 tahun pahamnya entah. Kalau udah mau pensiun baru mau belajar. Ya, kalau itu kan, kalau saya enggak. Makanya saya udah bisa bahasa Arab, Pak. Udah bisa belajar qawaid lughah Arabiyah. Saya udah belajar itu namanya mustalah hadis, nahwu shorof, ilmu mantik, ilmu bayan, ya, ilmu balaghah. Saya belajar semua di pesantren, belum Islam. Ya, saya banyak guru saya belajarin, sehingga saya semakin paham. Ketika Islam kita pelajari semakin paham, semakinlah dekat kebenaran itu pada diri kita. Dan semakin kita paham terhadap Islam, semakin kita ini merunduk, Pak. Bukan kita malah sombong. Ya, enggak begitu. Nah, ini yang menjadi target saya berdakwah itu, ya, itu tadi. Mau ijatul hasanah bil hikmah, mau ijatul hasanah jadilhum billati hiya ahsan. 3 ini yang diperintahkan Allah kepada kita. Maka saya punya prinsip, Pak. Mari dalam berdakwah ini, ayo bersatu dalam tauhid, berjamaah dalam beribadah. Ya, toleransi dari setiap perbedaan. Jangan diperuncing perbedaannya, cari persamaannya. Santun dalam berdakwah, bijak dalam beramal. Itu prinsip saya. Makanya saya Masya Allah. Ya namanya dakwah kebenaran banyak orang yang gak suka juga. Ya itu sunatullah. Justru banyak yang gak sukanya, Pak, daripada yang suka. Karena kebenaran yang kita ajarkan. Nabi aja banyak yang gak suka daripada yang sukanya. Nabi Nuh 850 tahun berdakwah, 90 orang pengikutnya. Ya. Nabi Muhammad SAW berapa orang ketika di Mekah? Berdakwah sebanyak 5 tahun baru 85 orang masuk Islam. Baru setelah banyaknya hijrah ke Madinah. Di Mekah juga 13 tahun namanya. Di Madinah 10 tahun, tapi Masya Allah hasil dari pembinaan dakwah yang benar dilakukan Rasulullah SAW di kota Mekah. 13 tahun tauhidnya diperkuat terlebih dahulu. Insya Allah saya mengajarkan dengan ajaran-ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan saya nggak suka dengan orang-orang yang merusak gereja-gereja, tempat-tempat ibadah yang lain. Saya paling nggak suka. Dan itu nggak diajarkan dalam Islam. Rahmatan lil alaminnya Rasulullah SAW itu seperti itu. Menghina-hina mereka itu nggak pernah. Nah itu yang saya lakukan, dan insya Allah sudah saya nasihati, Pak. Mudah-mudahan insya Allah dengan ini sadar mereka, dan inilah akibatnya. Akhirnya salah seorang sudah ditangkap masuk penjara, ya. Dan inilah yang menjadi concern kita juga, ya, untuk membantu bagaimana segala proses perhukumannya ya sedang dilaksanakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua mengenai apa tadi, Pak, ya? Ekonomi. Ya, ini sebenarnya luar biasa, Pak. Jadi kenapa? Ya, kami dulu mengambil cara-cara bagaimana untuk memurtadkan sebagian banyak orang, nggak cuma di Islam tapi di Buddha, di Hindu, ya. Ya, karena kita agama misi kan, saling mencari pengikut. Nah, ini yang kita lakukan, justru banyak memakai ketika kepada orang Islam. Ini, Pak, caranya 60% kita ambil daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya ini.
miskin itu dekatkan diri kepada kekufuran, bodoh itu dekatkan diri pada kesesatan. Dan makanya kita cari yang miskin lagi nggak paham terhadap agamanya ini. Itu dari awal sudah kita buat program itu. Iya. Dan ini yang juga kita lakukan. Artinya apa? Bahkan untuk menghindari kita ini, umat kita ini, dari keluarnya mereka karena miskinnya mereka, sehingga mereka gelap mata, akhirnya pindah agama sini, pindah agama sana. Ya itu tadi, kita harus mengetuk nih. Ada agnia, orang-orang kaya yang peduli. Tapi sekarang kan orang-orang kaya ini jarang yang peduli. Dia hambur-hamburkan uang itu hanya sekedar untuk keinginan diri mereka, hanya untuk sekedar hobi, dikeluarkan sampai begitu banyaknya. Coba kalau segitu banyak nih, bantukan tuh orang. Dan kita ketuk hati-hati orang. Ada miskin ya ada kaya. Kalau nggak ada miskin nggak ada orang sebutan kaya. Begitu juga kalau nggak ada orang kaya nggak bisa disebut miskin. Nah ini sudah ada, selalu berpasangan. Nah bagaimana kita ini menggerakkan ekonomi umat ini untuk melakukan upaya-upaya membantu mereka supaya mereka ini terhindar daripada seperti itu. Nah contohnya di bencana-bencana. Ya, coba kalau orang Islam peduli semua bantu orang du'af, orang miskin dan sebagainya, insya Allah Pak. Karena mereka nggak ada yang bantu. Orang Islamnya nggak bantu, nggak pernah datang ke tempat ini. Orang lain bantu kepada kita. Nah saya ingat orang yang bantu saya. Nah itu kan alasannya mereka seperti itu. Dan kita udah upayakan itu Pak. Makanya konsep hidup saya setelah saya masuk Islam, ya saya tidak akan pernah hidup dari dakwah yang saya jalankan. Tetapi saya akan menghidupi dakwah yang saya lakukan. Itu prinsip saya. Makanya kita nggak tergantung kepada dakwah. Maka seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib itu harus kaya. Untuk apa? Modal dia berdakwah. Ya, bukan cuma dakwah qaul saja. Saya pernah Pak di Mentawai, padahal saya bawa banyak barang bantuan. Memang sengaja nggak saya keluarkan dulu. Saya dakwah ke sana, ke Mentawai, masyarakat dalam keadaan memang susah, apalagi habis bencana. Ketika saya ajak untuk mereka berkumpul, saya terangkan tentang agama Islam. Baru 5 menit, 10 menit, mereka tunjuk tangan. Ustaz, maaf ya Ustaz, kalau cuma dapat ini, kita ini ceramah terus, ini perut saya ini nggak bisa ditahan. Saya ini butuh makan. Ya, kalau cuma begini, ceramah begini, kayak Ustaz begini katanya, wah itu mau tiap hari. Ya tenang, saya bilang, insya Allah saya bawa bantuan banyak. Nanti setelah ini baru kita berikan. Nah kayak begitu dong. Sama ini cuma dengerin ceramah doang, suruh bersabar. Ini perut kita nggak bisa sabar. 3 hari keloncongan terus. Ya akhirnya kita bagi tuh bantuan. Berapa truk kita bawa, untuk kita bawa. Makanya saya konsen Pak. Dakwah saya ini sering datang ke tempat-tempat bencana, ke tempat-tempat konflik. Itu tujuan saya, untuk membantu saudara-saudara kita. Kenapa? Saya yakin bahwa siapa yang membantu saudaramu di dunia, Allah akan bantu kamu di akhirat. Itu yang saya lakukan. Tidak masalah, harta saya bisa cari kalau habis. Tapi kalau udah nyawa, cuma satu-satunya, habis, nggak bisa dakwah lagi. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa Allah sering di Quran itu menyertakan kalimat jihad dengan amwal dulu, bukan anfus? Kenapa? Karena amwal itu bisa dicari kalau habis, sementara kalau nyawa duluan udah mati, ya udah nggak bisa. Kan cuma satu. Makanya apa? Diajarkan oleh Allah dulu, maukah kamu dengan hartamu? Kalau dengan hartamu mau, berarti kamu dirinya pun mau. Tapi kalau dengan hartamu aja udah nggak mau, apalagi dirimu, gitu kan? Ya, nah maka kita ketuk nih agnia-agnia. Karena harta itu nggak dibawa mati, dibawa mati sih harta itu kalau dititipkan di dunia ini ke masjid, ke para mujahidin, ke fakir miskin, titipin aja ke mereka. Nanti setelah itu titipannya kita ambil lagi di akhirat. Datang itu orang, mana titipan saya dulu?
Nah, kalau ini hartanya banyak-banyak, ngumpulin harta buat apa? Ya, harta itu hidup cuma 20 tahun, 30 tahun mati sampean. Makanya apa? Kita ketuk orang-orang yang berhati itu. Makanya kita sedang melancarkan bagaimana kita ini sedang menggagas ekonomi umat dengan ekonomi syariah. Kita bahas juga bagaimana membuat pasar-pasar syariah yang tujuannya apa? Untuk membantu mereka, saudara-saudara kita. Nah, bagi yang kaya-kaya, ya udah, siapkan, sedekahkan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq itu mendermakan sesuatu yang luar biasa. Sampai Umar saja mengiri. Aku tidak bisa seperti Abu Bakar. Sementara aku sudah mendermakan 50% hartaku, Umar bin Khattab 80% didermakan. Sementara Abu Bakar mendermakan itu 100%, aku baru 80%. Ketika ditanya, bagaimana aku dermakan ini? Aku masih punya harta Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Karena harta itu bisa dicari. Sementara nyawa nggak bisa dicari. Nggak ada gantinya. Mau satu mati ya udah mati. Oh, harta itu, dicoba dulu. Nih orang mau jihad dengan harta, bisa nggak nih? Nggak bisa dengan harta, apalagi dengan diri. Ada orang yang bisa berjihad dengan hartanya saja masih lebih baik, atau ada orang yang berjihad dengan anfusnya lebih baik. Yang lebih baik lagi adalah dengan harta dan juga dengan dirinya sendiri. Dia kasih hartanya juga, dia turun langsung juga. Ya, jangan kayak sekarang nih. Hartanya turun untuk apa? Gantiin orang ronda. Dikasih uang, gantiin saya. Hari ini saya ronda ya. Kasih uang, udah. Hartanya aja dikasih, orangnya kagak. Harusnya kasih uangnya juga buat ngopi, dia juga untuk ikut ronda. Begitu kan? Kan enak sambil main gaplek, nggak terasa udah subuh. Ya, nah ini yang terjadi kan? Nah, makanya harus mengetuk hati-hati orang-orang kaya ini dengan harta kita. Nggak ada masalah. Harta saya habis, nggak ada masalah. Saya bisa cari lagi kok. Dan ini saya lakukan itu, Pak. Saya pernah, Pak, dakwah. Saya kan dai di Yayasan Haramain. Saya ditugaskan dakwah di tempat-tempat maksiat, Pak. Bayangkan tuh, saya dakwah di tempat pelacuran, Pak. Ya, walaupun orang, awalnya sih gimana ya? Agak takut juga awalnya. Bukan apa-apa. Nanti pandangan orang bagaimana ketika Ustadz Bernard dakwah di tempat pelacuran kemudian mati di tempat pelacuran tuh. Coba bayangkan, Pak. Saya tadinya gimana ya? Tapi tidak masalah. Saya dakwah bukan karena manusia kok. Saya dakwah karena Allah Subhanahu wa taala mau mengajak orang-orang yang maksiat itu kembali ke jalan kebenaran. Alhamdulillah, Pak. Saya dakwahnya bukan cuma cuma ngomong doang. Berbulan-bulan kita dakwahi mereka. Datang ke tempat pelacuran dengan beberapa teman kawan-kawan. Kita dakwahi mereka. Setelah mereka taubat, mereka insaf, kita berikan dana untuk usaha di kampungnya, buka warung kecil-kecilan kayak di sana, mesin jahit kayak untuk jahit di sana yang bisa jahit. Dan alhamdulillah banyak mereka yang taubat, pulang ke kampungnya sudah taubat nasuha karena dakwah kita yang kita lakukan. Tapi ya subhanallah, ini justru yang di luar daripada pemikiran kita. Mereka minta dinikahin itu. Gimana tuh Ustadz Bernard Abdul Jabbar menikah dengan mantan pelacur? Aduh, nggak bayangin tuh. Akhirnya apa? Kita juga punya binaan-binaan preman yang kita bina, kemudian mereka taubat. Nah, akhirnya kita nikahkan dengan taubat preman. Kan klub sekufu gitu kan. Kita kasih modal lagi untuk mereka berdagang. Dan alhamdulillah sekarang, Pak, Masya Allah, anaknya udah 17 tahun, anaknya udah 20 tahun, hafiz Quran. Itu kebahagiaan kita sendiri, Pak. Ya, kalau kita mau dakwah itu harus berkorban. Ya, bukan mengorbankan, tapi harus berkorban itu dakwah. Ya. Termasuk juga bapak-bapak mau nganterin ustadz, mengkhidmat pada ustadz, dan itu pahalanya luar biasa. Ustadz Roy ini pahalanya lebih banyak dari saya, Pak. Dia nganterin saya terus kemana-mana. Apa ngantuk-ngantuk, Masya Allah, sama teman-teman itu lebih banyak dari pahala dari saya. Saya kadang-kadang ngiri juga, Pak. Sama kayak bapak ngiri sama saya ngiri sama Ustadz Royan yang khidmahnya luar biasa.
Ya. Nah itulah ya, makanya ini yang menjadi satu hal yang luar biasa juga ya. Tadi masalah Bapak kemudian merasa iri, boleh Pak. Kalau kita iri yang dibolehkan tuh dua. Iri sama orang kaya boleh. Karena dia kaya tapi suka derma, suka sodako. Kita boleh Pak iri. Artinya apa? Ya Allah berikan aku seperti dia supaya aku bisa bersedekah lebih banyak lagi. Itu boleh kita iri Pak. Tapi ketika sudah diberi akhirnya apa? Lupa lagi dengan ininya. Ya, itu boleh. Iri kepada orang yang berilmu. Ya Allah saya iri sama orang yang berilmu itu. Boleh itu malah dianjurkan Rasulullah SAW untuk iri kepada dua orang seperti ini. Orang yang kaya yang suka berderma, orang yang berilmu mengamalkan ilmunya dan berdakwah. Itu boleh kita iri. Tapi kalau iri, dia jadi menteri, saya juga iri ntar jadi menteri. Wah jangan ya, ntar jadi menteri jualan vaksin lagi, repot kalau begitu kan. Iri pada kebaikan boleh, tapi jangan iri yang dasarnya sifatnya duniawi Pak. Tapi iri yang dasarnya akhirat. Boleh kata Rasulullah iri sama orang kaya yang dermawan, boleh iri sama orang yang berilmu yang menyampaikan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Itu dua hal iri yang dibolehkan. Walaupun iri itu tidak boleh, tapi iri yang dibolehkan cuma dua ini. Ya, itu. Nah, masalah kemudian istiqomah saya untuk belajar Islam ini memang sudah dari awal. Karena saya belajar itu sudah lama. Saya maunya paham dulu Islam baru saya masuk. Saya nggak mau kayak jadi orang Islam cuman Islamnya ikut-ikutan nggak tahu apa-apa, akhirnya nanti belok kembali lagi. Saya nggak mau. Sama keluarga saya juga. Kalau dia mau masuk Islam saya ajarkan masuk Islam. Tapi ingat kamu masuk Islam ini belajar dulu Islam. Kalau udah paham baru masuk. Jangan kamu masuk Islam karena saya. Paham dulu kamu baru masuk Islam. Ya alhamdulillah mereka paham dulu, belajar dulu Islamnya, baru masuk Islam. Artinya apa? Kepahaman itulah yang akan memberikan jalan kebaikan kepada kita. Ya walaupun ya alhamdulillah saya juga bersyukur nih Pak. Kenapa saya masuk Islam dapat hidayah yang Allah berikan kepada saya? Yaitu tadi. Kenapa? Ketika saya sebagai orang kafir dapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam, maka ketika kita sudah bersyahadat la ilaha illallah, seluruh amal-amal kita yang terdahulu dari keburukan kita, kejahatan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amal kebaikan kita yang kita perbuat semasa kafirnya kita akan dihitung oleh Allah sebagai tabungan amal soleh kita ketika kita Islam. Itu bedanya. Kalau orang Islam murtad amalnya putus semua, masuk neraka pula. Ini bedanya Pak, yang murtad sama yang mualaf. Enakan mana tuh, mualaf atau murtad? Kafir dulu apa? Ya, enakan mualaf. Kenapa? Rasul mengatakan demikian. Bahwa setiap orang yang masuk Islam, seluruh amal perbuatan jahat dan jeleknya terhapus semua. Dan amal kebaikannya walaupun cuma sebesar biji zarah akan dihitung jadi tabungan ketika Islamnya. Maka banyak mereka yang baru masuk Islam udah meninggal, baru masuk Islam, baru syahadat, mereka meninggal, akhirnya apa? Masuk surga. Kenapa? Walaupun dia belum amal, karena amalannya, tabungan kebaikannya di masa kafirnya itu dihitung oleh Allah. Utsairim bin Abdul Asal, contoh salah seorang sahabat yang ketika pagi hari baru syahadat, sorenya dia meninggal syahid, langsung masuk surga. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, termasuk salah seorang yang tadi pagi masuk Islam yang engkau syahadatkan. Rasulullah tersenyum, kemudian mengatakan, Utsairim bin Abdul Asal dakhalal jannah. Utsairim bin Abdul Asal masuk surga walaupun umurnya sampai asar. Pagi habis subuh masuk Islam, asar meninggal. Langsung Rasul mengatakan dia masuk surga, belum sholat tuh, belum zakat, belum puasa, belum ngapa-ngapain. Karena dia punya tabungan amal. Tabungan amal yang diperbuatnya di kebaikannya.
Ya, makanya Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, khairukum fil jahiliyah wa khairukum fil Islam. Umar itu adalah sebaik-baik orang di zaman jahiliyahnya, maka ketika dia masuk Islam, dia menjadi orang yang terbaik di Islamnya. Saya nggak mau menjadi orang yang cuma biasa-biasa saja. Saya masuk Islam, saya harus menjadi orang terbaik sebagaimana saya menjadi orang terbaik di masa kafir saya. Nah, itu yang saya ingat terus perkataan Rasulullah SAW. Khairukum fil jahiliyah wa khairukum fil Islam. Ya. Artinya apa? Sebaik-baik kamu dalam masa jahiliyah kamu, masa kafirmu, maka ketika dia masuk Islam akan menjadi orang yang terbaik. Nah, ini yang jelas dikatakan Rasulullah SAW kepada kita. Ya, luar biasa. Maka saya tetap istiqomah. Apalagi memurtad lagi, waduh, naudzubillah min dzalik. Ya, walaupun susahnya apa saya, ya kadang usaha, saya sebagai pengusaha kadang-kadang mengalami pasang surut, tetap aja istiqomah, Pak. Itu suatu hal yang biasa. Itu cuma apa ya? Itu kalau kita jadi pegawai negeri, jadi pengusaha, jadi pegawai apapun juga, jadi ini itu cuma kerja sambilan. Kerja utama saya dakwah. Itu cuma kerja sambilan di dunia ini agar kita menjadi wasilah, agar kita bisa berdakwah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi jangan dijadikan apa? Kerjaan tetap pegawai negeri, kerjaan tetap pensiunan. Saya nggak begitu, terbalik. Pekerjaan tetap dakwah, pekerjaan sambilan pengusaha. Begitu harusnya. Ya, kalau pekerjaan kita tetap kita PNS, ya udah dakwahnya nggak pernah. Jadi beda karena tetap pekerjaannya. Jadi kalau saya enggak, Pak. Itu kerja sambilan saya di dunia, wasilah untuk memenuhi kehidupan saya aja. Maka saya tinggalkan 1% dunia saya kok. Akhirat saya itu. Makanya Masya Allah, ya bukannya sombong, bukannya saya ria. Saya masuk Islam itu pernah mewakafkan diri saya untuk Allah bekerja di jalan dakwah. Itu, Pak. Makanya saya nggak neko-neko, nggak apa-ngapain, nggak apa mau apa, susahnya kayak apa. Pernah menjadi orang kaya, pernah juga menjadi orang termiskin di dunia. Udah saya alami. Cobaan-cobaan begitu hebat yang baru masuk Islam, Masya Allah. Jadi miskin, Pak, ini cobaan. Lantaran kemudian jadi miskin, kemudian balik lagi ke agama saya yang dulu. Enggak. Tapi saya pertahankan istiqomah saya. Subhanallah, ini berjalan dengan baik-baiknya. Dan alhamdulillah punya anak yang soleh dan soleha. 9 orang, Pak, saya punya anak. Ya, istri 1. Saya ini anggota ISIS, Ikatan Suami Istri 1. Ya, ini saya. Anak yang saya banyakin bukan istri. Tapi kalau istrinya nggak mau banyak anak, ya cari istri yang bisa punya banyak anak gitu. Cari istri lagi ya. Nah, itu udah 2 berarti itu yang ketawa tadi. Ya begitu, Pak, ya. Menjaga istiqomah itu penting. Innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqimu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Al-Fussilat. Ya, sesungguhnya orang-orang innalladzina qalu rabbunallah, yang sudah mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la khaliqan illallah, la raziqan illallah, la ilaha illallah. Orang yang mengatakan itu summastaqimu, kemudian istiqomah dalam kehidupannya, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka para malaikat-malaikat membisikkan di telinga mereka, wala takhafu wala tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, jangan engkau gundah gulana, jangan engkau merasa kecil, jangan engkau kemudian merasa cemas, bimbang, ragu. Engkau itu orang yang beriman, maka Allah akan menjanjikan kepada kalian, kata malaikat yang membisikkan di telinga kita itu adalah jannah Firdaus. Bagaimana luar biasanya. Allah janjikan kepada kita surga, diberitahukannya di telinga kita oleh para malaikat. Yang pada saat itu malaikat mengatakan, enggak usah kamu takut,
Nggak usah kamu itu kecewa, nggak usah kamu itu sedih, nggak usah kamu itu bersedih hati, nggak usah kamu duka cita. Jangan kalian pesimis. Karena apa? Allah menjanjikan bagi kalian surga. Itu saja tuh. Satu ayat ini saja kalau diturunkan buat kita udah cukup, Pak. Jadi nggak usah guna-guna Anda menghadapi ini yang namanya pandemi. Walaupun kadang ini dibuat, kadang direkayasa, kadang ini nggak usah sedih, nggak usah ini. Yang penting apa? Istiqomah. Kalau kita sudah mengatakan Rob kami adalah Allah, maka istiqomah. Tetap berada pada rel, ya, berpegang pada tali buhul Allah. Istiqomah dalam segala apapun juga. Berdakwah istiqomah, walaupun dilarang, walaupun dibully, walaupun dipenjara, sekalipun dibunuh, tetap istiqomah dalam berdakwah. Itulah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebagai generasi-generasi Rabbaniyun yang mengajarkan kitab, ya, wa tadrusunal kitab wa tuallimunal kitab. Itulah generasi-generasi Rabbani yang insya Allah dan mudah termasuk generasi-generasi yang menggantikan mereka yang sudah murtad terlebih dahulu. Allah akan pilih di antara kita. Artinya apakah kita ini termasuk pilihan Allah atau tidak? Nah, itu tergantung dengan apa yang kita lakukan dari keistiqomahan dalam beragama dan benar-benar istiqomah dalam berilmu, beristiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam berinfak, bersedekah, istiqomah dalam segala hal, istiqomah insya Allah. Nggak akan ada rasa takut, ya, nggak ada rasa takut, ya. Makanya di penjara udah pernah, Pak, ya, di penjara udah pernah saya, gara-gara ceramah, gara-gara dakwah. Dipukulin orang udah pernah, Pak. Ditombak udah pernah, dibawain golok udah pernah, dibully nggak jadi, kemarin nggak jadi di apa namanya, mana Ustaz, tulang bawang nggak jadi ceramah, Pak, digagalkan. Coba bayangkan, digagalkan orang-orang ngaku-ngaku masyarakat situ yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah musola, tiba-tiba protes sama DKM-nya, nggak boleh ini, nanti akan terjadi begini. Ya, udah biasa. Ya, sekalipun saya mati dalam dakwah, masya Allah. Ya, saya pakai kata-kata Habib Bahar, lebih baik saya busuk dalam penjara daripada saya jadi pengkhianat dan pecundang. Gitu. Ya udah ngalamin. Makanya kalau mau jadi ustadz beneran kudu masuk penjara dulu, itu baru disebut ustadz tuh. Kalau belum masuk penjara belum jadi ustadz. Karena masya Allah, penjara itu nikmat, Pak. Siapa bilang? Sengsara nikmat. Kadang orang kan nggak tahu, wah nggak takut gua, penjara tuh kecil bagi gua. Ya emang kecil penjaranya, nggak ada yang gede. Uyak-uyakan di situ berapa orang dikumpulkan cuma segini ruangannya, 30 orang. Kadang tidur sambil berdiri, nempel di pohon, tidur sambil diri begini. Ya susah, Pak. Apalagi kalau udah masuk sel tikus, udah masuk ulang sel monyet. Kalau masih di sel kamar masih mendingan, Pak, bisa ngobrol-ngobrol dengan teman. Kalau di sel tikus, ya benar-benar sel tikus, barang tikus. Tempatnya kecil, harusnya isi 2, diisi 5. Ya tidurnya bagaimana? Kamar mandinya di situ, deket banget. Tempat tidur makan di situ, kamar mandi di situ. Itu sel tikus tuh namanya. Jangan sampai kalau masuk penjara, ya mudah-mudahan sih nggak masuk penjara. Ya, di sel tikus ya. Alhamdulillah, insya Allah pengalaman pribadi saya. Pokoknya dalam dakwah itu memang pahit, Pak, kita lakukan. Kenapa? Qulil haqqa walau kana muron. Ya. Katakanlah yang benar walaupun pahit, kita rasa ya benar, ya. Oh, kita di Uber dipantau, di jalan, ceramah didatangi polisi, ditanya-tanya begini, ya nggak apa-apa, ajak aja dakwah mereka tugas, kita juga tugas gitu kan, begitu sama-samanya, ya gitu, Pak, ya. Insya Allah dah. Nanti kalau memang ini kita banyak diskusi untuk seperti ini, ya. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak berasa lewat jam 10 kurang 1/4. Ini jamnya ngaco apa enggak nih? Jangan-jangan ngaco deh. Oh, kemarin kita ini ngisi itu 7:30. Perasaan udah lama 7:30 aja itu jam, nggak tahu jamnya mati, rusak. Ya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan insya Allah ini akan menjadi hal yang terbaik buat
kita untuk melakukan yang insya Allah akan melakukan sesuatu yang terbaik ya. Dan nanti kalau ada yang mau minat buku silakan tuh ya, harganya cuma ganti uang cetak aja 40.000, dan itu kita akan tahu tuh seluk-beluknya seperti apa, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya di agama kita juga untuk membentengi kita ya. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.